Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Mas. Ya, sekarang ini kita akan melakukan presentasi untuk tari dan film ya. Iya, Ya. Mas. Oke, boleh waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Sekarang kelompok kita akan mempresentasikan tentang seni tari dan film. Saya sendiri Muhammad Nafif Gilang Utama. Saya Muhammad Ahsan Okta Alamsyah. Saya Ilman Nafsian. Ya, oke, langsung masuk aja, San. Pertama, kita akan membahas seni tari yang berpengaruh di dalam film style. Nah, seni tari itu berpengaruh apa aja sih ke dalam film style? Yaitu akan mempengaruhi kamera, editing, sound, dan mix and scene. Tetapi selain itu juga nanti akan dijelaskan seni tari itu berpengaruh pada proses produksi. Yang pertama, kamera. Lanjut, San. Nah, di kamera ini, seni tari berpengaruh pertama pada faktor kamera movement, yaitu banyak shot di dalam film yang memiliki unsur tari yang diambil dengan kamera movement atau kamera yang bergerak. Kenapa begitu? Karena si pembuat film ingin memberikan kesan dinamis pada tarian di film tersebut. Yang kedua, ada kamera speed. Nah, di beberapa film yang memiliki unsur tari juga ada beberapa adegan yang diambil dengan teknik slow-mo. Kenapa demikian? Karena si pembuat film itu ingin menunjukkan menekankan detail-detail dari bisa si penari itu sendiri atau si gerakan-gerakan dari tarian tersebut. Lanjut. Nah, ada juga type of shot. Lanjut, San. Nah, di beberapa film yang memiliki unsur tari, mereka itu menggunakan type of shot yang bervariasi. Kenapa seperti itu? Karena si pembuat film itu ingin menunjukkan seluruh detail, baik mulai dari si penari-penari, gerakan si tarian, sampai si formasi-formasi dari tarian tersebut. Makanya banyak yang ada variasi type of shot, mulai dari close up, medium close up, sampai yang wide shot. Nah, selanjutnya, dari type of angle. Film-film yang memiliki unsur tarian juga memiliki angle-angle yang bervariasi. Kenapa demikian? Karena si pembuat film ingin memberikan kesan dinamis terhadap si tarian tersebut. Lanjut. Nah, ini ada contoh filmnya, yaitu Step Up Revolution yang diproduksi tahun 2012. The mob is all of us. The mob is Miami. And Miami is its culture. If you take down the culture, you take down Miami. We have something important to say. So now, let us say it in the best way we know how.
Nah, lanjut ke film style editing. Sebelumnya saya ingin mengutip dulu kutipan dari buku Envisioning Dance on Film and Video. Kutipannya yaitu, gaya pengeditan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kepekaan dinamis dalam tarian video. Pemotongan cepat dapat membangun ilusi aksi kecepatan tinggi. Nah, lalu di editing itu ada dua dimensi ritmis dan dimensi spasial. Lanjut, San. Nah, di dalam dimensi ritmis ini, si editor harus bekerja, ya bisa dibilang lebih keras dalam pengeditannya, karena si editor harus mensinkronisasikan antara hubungan shot antar shot dengan beat dan tempo musik yang mengiringi si tarian tersebut. Yang kedua, ada dimensi spasial. Nah, di dimensi spasial ini, si editor harus menangkai shot-shot dari adegan tarian di dalam film tersebut untuk memberikan informasi dari ruang yang dijadikan tempat tarian hingga si pola lantai dari si formasi tarian tersebut. Nah, di sini ada juga contoh dari filmnya, yaitu Storm the Yard yang diproduksi tahun 2007. Yahoo! One word. Bitches! Nah, sekarang masuk ke aspek sound. Sound itu yang pertama ada dimensi ritmis, tempo, dan aksen musik. Di sini itu untuk menekankan tempo dan beat dari musik tertentu. Jadi tempo yang dimaksud itu misalkan dari musik tertentu itu temponya awalnya dari yang slow, yang dari 60 beat per menit sampai bisa nanti lama-lama menjadi cepat 120 beat per menit. Dan aksen musik ini munculnya dari ketukan-ketukan dari irama musik itu tersebut. Yang kedua ada dimensi fidelity atau ketepatan. Dari sini itu tuh untuk menepati sumber suara dengan gerakan yang dilakukan. Jadi kalau misalkan musik kan sama gerakannya udah harus dibikin koreografinya yang tepat gitu. Kalau misalkan aktor atau aktris menggunakan sumber suara yang lain, misalkan dengan hentakan kaki kayak tadi kan harus juga tepat gerakannya. Nah, sebelum saya memberikan contoh filmnya, saya ingin mengutip dari buku Dance on Screen, Genres and Media from Hollywood to Experimental Art, di mana musik dan tarian ini digunakan untuk menggambarkan emosi seperti cinta, kegembiraan, penyesalan, dan kerinduan. Contoh dari dimensi-dimensi yang tadi itu ada di film Step Up 3 tahun 2010. Alright. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Say, you know what? You're lovely. You know what? You're lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I won't dance. I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? If I hold you in my arms, I won't dance.
Bisa dilihat dari awal adegan tersebut, tempo musik yang awalnya pelan menjadi lama-lama cepat, dan sumber suara dari dimensi fidelity itu terlihat pada saat aktor sama aktrisnya menggunakan sumber suara dari tempat sampah itu. Sekarang masuk ke aspek mise en scene. Pertama ada setting dan properti berfungsi sebagai dekorasi dan menunjang tarian. Nah, di sini setting dan properti tersebut menunjang tarian. Jadi misalkan nanti ada contoh film, misalkan film India, nah mereka menggunakan settingnya di istana, atau misalkan propertinya mereka menggunakan gendang atau ada selendang kan biasanya kalau ada penari-penari yang perempuan. Di sini ada yang kedua itu kostum dan makeup untuk memperkuat karakter dari tarian tertentu. Nah, bisa dilihat kalau misalkan film dance India itu dia kostumnya sesuai adatnya dia, dan makeupnya pasti khas sendiri kan, makeup orang India. Nah, staging di sini gerakan dan ekspresi figur ini menjadikan aktor lebih ekspresif menyesuaikan gerakannya. Bisa dilihat di contoh film Pranatan dan Payo tahun 2010, film India, Hollywood. Sekarang Ilman. Yang berikutnya ini bakal saya jelasin tentang produksi. Jadi dari produksi ini ada 3 aspek tentunya yang bakal dipengaruhi mulai dari praproduksinya sendiri. Itu ada pemilihan aktornya yang bakal kita bahas, yang dipengaruhi juga ada koreografinya juga, bagaimana mereka bakal meng-hire koreografer buat bikin gerakan tariannya itu sendiri. Budgeting juga akan terpengaruhi. Habis itu di proses produksinya itu sendiri, bagaimana mereka melakukan eksekusi tentang semua yang udah mereka persiapin selama praproduksi tadi. Habis itu nanti di pasca produksi yang bakal mempengaruhi ke film stylenya sendiri. Jadi ada editingnya nanti bakal terpengaruhi, sama dari scoring itu sendiri bakal terpengaruhi. Nah, yang pertama itu dari praproduksi, saya jelasin dari pemilihan aktornya. Bagaimana si sutradara ini atau produser juga ikut turun tangan dalam pemilihan aktor, karena mereka pastinya milih aktor yang udah memiliki pengalaman untuk menari gitu. Atau mereka setidaknya kalau bukan penari profesional, mereka punya keinginan dan punya kemampuan untuk menguasai tarian yang bakal dibawain di film ini sendiri. Nah, kan ada videonya nih yang bakal diputar sama si Jackson. Coba saya putar dulu kan. Nah, ini gimana mereka pelatihan selama pemilihan aktor, yang pasti castingnya juga perlu talent-talent yang cukup banyak, karena extras juga tentunya harus bisa menari juga. Nah, habis itu ada koreografi. Jadi koreografi ini bagaimana mereka pas masa praproduksi harus bikin koreografi baru, atau setidaknya koreografi yang orisinil, biar nantinya tidak ada permasalahan sama hak cipta dari filmnya kalau mereka ngambil koreografi sebuah tarian yang lain, atau mungkin ada kerjasama sama sebuah koreografer yang emang udah membuat suatu gerakan tarian. Jadi nantinya mereka harus belajar koreografi ini nih, semua aktor yang tadi udah dipilih, biar itu nggak mempersulit juga pas proses produksinya. Karena kan dari adegan-adegan yang menunjukin tariannya ini sendiri, nggak mungkin mereka nggak hafal pas sudah eksekusi gitu. Mereka udah harus mempersiapkan koreografinya dari pas masa praproduksi. Bisa lihat di videonya, ada contoh videonya juga.
bagaimana si aktornya ini mereka latihan. It's just a Parmesan. I like that. Make that like low. Like, into that. Yeah, dog, yeah! Bahkan semua ekstras-ekstrasnya yang mungkin terlihat cuma sebentar di kamera pun harus hafal koreografi ini, karena kan nantinya bakal ada perpindahan shot yang mungkin mereka masuk dalam frame, atau perpindahan angle nantinya kamera movement, jadi semuanya harus seperfect mungkin. Nah, habis itu ada lagi di sebentar, mana nih? Kemana? Kok hilang? Ya Allah, kenapa keluar dari sini? Nah, ini ada lagi di budgetingnya. Jadi praproduksi ini budgeting terpengaruh juga, karena mereka pasti bakal ngeluarin budget lebih untuk talent-talentnya atau ekstras-ekstrasnya, yang biasanya mungkin mereka cuma nge-hire ekstras yang hanya untuk lewat doang, tapi di sini mereka harus nge-hire ekstras yang tentunya berpengalaman juga profesional di bidang tari, sebagai penunjang tokoh utamanya nanti pas lagi ngedance. Mereka harus nge-hire koreografernya juga, ya kan, lebih lagi budgetingnya, dan juga nanti terpengaruh ke pemilihan alat-alat yang digunain, kayak mungkin dolly-nya atau krennya, karena kan tadi dibahas sebelumnya ada angle atau shot-shot yang terpengaruh juga dari proses produksinya itu sendiri. Habis itu, berikutnya ada proses produksinya yang terpengaruh. Sebenarnya nggak banyak yang berbeda dari film tari ini sendiri dengan film musikal atau film lain-lainnya. Mungkin lebih ke eksekusinya, gimana sutradara mastiin bahwa para aktornya ini udah matang, udah cukup siap untuk take pengambilan gambar, karena mungkin konsepnya nanti ada one shot misalnya, terus mereka harus ngedance full satu shot tanpa cut. Itu nggak mungkin kalau mereka nggak apa, karena bakal makan waktu lebih lagi. Mereka harus mastiin para semua ekstrasnya, krunya siap, atau mungkin mereka harus nyediain K3 yang lebih ekstra lagi, karena kan mungkin beberapa adegan ekstrim kayak salto atau koprol gitu-gitu. Coba San di play dulu videonya. 5, 6, 7, 8, boom, boom, shot, boom, tick, 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 boom, 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 wah, boom, tick, 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 boom, ding, 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 boom, 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 wah, boom, 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 nice, 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 nice. Ini juga kan berpengaruhi dari gimana lebih luasnya atau lebih masifnya produk ngelakuin gitu, karena banyak banget orang yang terlibat, jadi proses produksinya harus lebih matang lagi. Jadi produksinya tidak memakan waktu terlalu banyak, bisa lebih efisien. Nah, berikutnya itu selain dari produksi, tentunya dari paskanya juga itu terpengaruhi. Yang pertama editing, bagaimana dari si editor tadi mempengaruhi dari ritmis sama spasialnya, cut-to-cut-nya, temponya bisa cepat, bisa lambat. Dia yang mengatur apakah udah sesuai dari beat-nya sama perpindahan adegannya, itu dia lebih ekstra lagi kerjanya. Habis itu, yang berikutnya dari scoring-nya juga di sini dipengaruhin. Gimana mereka pakai jenis-jenis yang harus sesuai sama tariannya. Nah, biasanya kalau scoring ini mungkin kebanyakan mereka pick lock, baru mereka masukin musik scoring-nya, atau mereka baru milih musiknya. Tapi kalau di film tari ini, mereka itu harus nyiapin musik yang bakal dipakai, mungkin dari pasca produksi gitu. Dari pra produksi. Mereka harus nyiapin musiknya, karena nanti itu juga akan mempermudah si editornya juga untuk ngeditnya, untuk ganti cut-to-cut-nya itu sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari seni tari dan film ini adalah banyak banget aspek yang dipengaruhi oleh seni tari di dalam sebuah film itu, mulai dari film style-nya, habis itu produksinya juga terpengaruhi, banyak banget elemen-elemen yang
menyangkut dengan tempo, beat, ataupun musik, dan lain-lain itu mempengaruhi dari proses pengambilan gambar serta pengisian musiknya itu sendiri untuk menyelaraskannya dengan gerakan tarian yang dibawakan atau ditampilkan di film tersebut. Gitu. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Bang Dan? Oke, saya langsung aja ya. Sebenarnya kalau dari presentasi kalian sih saya seneng aja. Cuma maksudnya gini, ada hal-hal yang akhirnya jadi tumpang tindih. Kalian yang dibahas akhirnya di situ ada musik, ada produksi film untuk tarinya. Padahal sebenarnya banyak yang bisa kalian pilih sebenarnya. Pertama, misalnya boleh dicatat kalau memang karena nanti ini butuh buat buat memperbaiki presentasinya, juga buat makalah teman-teman. Misalnya, yang pertama kan sebenarnya di tari itu setidaknya dalam ilmu tari ada unsur-unsur yang di dalam tari itu ada unsurnya gitu ya. Setidaknya ada 3 tuh, yang ada wiraga, wirama, sama wirasa. Wiraga itu seni tari harus menonjolkan gerak tubuhnya misalnya. Atau wirama itu seni tari harus memiliki gerak ritmis. Terus wirasa, sebuah seni tari harus memiliki atau mampu menyampaikan pesan perasaan melalui gerak. Nah, sebenarnya kalau teman-teman bisa menjadikan ini dasar, baru bisa tuh masukin hal-hal yang tadi teman-teman jelasin tuh, ngomongin tentang geraknya, ngomongin tentang baru misalnya ngomongin ekspresi, misalnya tadi kan ekspresi figur. Nah, itu kan bisa ngomongin tentang dari wirasa sama wiraga misalnya. Ekspresinya seperti ini, rasanya seperti ini yang muncul, misalnya gitu. Jadi yang tadi teman-teman jelasin tadi sebenarnya butuh dasar dulu gitu. Jadi itu yang akhirnya berhubungan antara seni tari sama seni film gitu. Nah, terus akhirnya juga nanti biar teman-teman nggak tumpang tindih, misalnya kayak tadi ngomongin editing, akhirnya jadi nggak clear sebenarnya ini ngomongin ritmenya musik atau ritmenya tari gitu. Juga misalnya bahkan sebenarnya gini, teman-teman malah bisa memperluas spektrumnya. Misalnya tadi akhirnya cuma sekedar disinggung sebenarnya. Misalnya gini, yang pertama itu ada sebenarnya di dalam film itu ada namanya film musikal. Film musikal memang tidak semua film musikal itu menggunakan tarian, tapi kebanyakan film-film musikal, terutama yang dari Hollywood, itu punya kecenderungan untuk menggunakan tarian. Boleh pilih aja deh, apa. Misalnya yang terakhir itu La La Land misalnya, itu kan pasti itu ada tariannya. Film Chicago ada tariannya. Jadi, nah itu artinya hubungan film dengan tari, itu punya kecenderungan untuk misalnya tarian ini memang digunakan di dalam film menjadi bagian dari aspek gerak figurnya. Gitu misalnya. Jadi kan lebih clear kan teman-teman, maksudnya bahasan teman-teman jadi lebih clear di situ. Atau juga misalnya aspek tarian, misalnya ini bukan misalnya tadi ini memang bukan bagian dari film musikal, tapi misalnya di film India yang tadi teman-teman bahas,
itu gerak tari juga menjadi bagian. Kenapa? Karena memang tarian itu dimasukkan di situ. Dimasukkan misalnya untuk menjadi jeda di dalam film, menjadi apa namanya jembatan antar sequence misalnya, itu digunakan tarian dan nyanyian terutama gitu. Tapi itu tidak jadi musikal filmnya, bukan jadi film musikal. Atau juga misalnya film-film tadi kan teman-teman udah berapa kali puterin tadi tuh, misalnya kayak Step Up, Footloose atau Flashdance misalnya, merupakan film-film yang mengambil tema sebagai tema tari sebagai kontennya. Bahwa di situ pasti ada tarian, iya. Tapi basicnya adalah tema yang diambil, ide-ide yang diambilnya adalah ide tentang tarian, atau dunia tari. Gitu. Jadi akhirnya ini kan jadi lebih clear gitu, satu-satu. Ya. Atau yang terakhir sebenarnya kalau dari urusan tentang film dan tari ini, ada yang namanya dance film. Ini teman-teman bisa coba browsing, bisa buka. Sebenarnya bukunya juga ada itu. Bukunya Sheryl Dodge. Walaupun paling nggak saya bisa kasih ini ya, pengantar sedikit bahwa dance film ini sebenarnya secara pemikiran masih terbagi 3. Yaitu tarian yang difilmkan. Jadi misalnya kalau kayak ada pertunjukan tari di shoot pakai kamera, itu sebenarnya itu juga masih ada yang menganggap itu adalah dance film, film tari. Atau sebenarnya dengan menggunakan prinsip-prinsip sinematografi dan film, kemudian tarian itu kemudian disuguhkan. Jadi artinya kalau misalnya tari, sebuah pertunjukan tari direkam, itu kan tanpa jeda. Logikanya long take. Ya kan? Nah, kalau misalnya yang kedua ini, pemahaman yang kedua adalah kita bisa bisa potong-potong. Jadi bikin semacam decoupage gitu. Ya ada close up-nya, ada ini. Terus kemudian dirangkai di editing. Atau kemudian menjadi keterkaitan keduanya. Jadi ya dipikirin masalah decoupage-nya dan editingnya, juga dipikirkan bagaimana tariannya. Nah, biasanya ini yang paling sulit sebenarnya mempertemukan, tapi ini yang justru sekarang ini banyak dicoba untuk terus dikembangkan. Misalnya ya banyak sih sekarang yang banyak berkecimpung di bidang film tari, walaupun nggak kelihatan gitu ya. Misalnya kalau di IKJ sendiri ada Mas Yola, Mas Purbo dan Mbak Yola, suami istri yang sering banget bikin film-film tari. Jadi, atau misalnya kalau kalian kenal Bang Umar Setiadi yang jadi sinematografer itu dulu beberapa kali sempat bikin film-film tari gitu. Dan sebenarnya banyak sekarang. Dan dance film itu memang jadi sangat dekat dengan film-film eksperimental sebenarnya. Gitu. Oke, itu jadi ragamnya paling nggak teman-teman bisa bahas itu. Terus yang selanjutnya adalah kalau coba dibilang misalnya ngomongin tentang mise-en-scène ya tadi, berarti masuknya adalah mau nggak mau teman-teman dari aspek-aspek yang tadi, misalnya dari genre tadi musikal. Nah, mise-en-scène baru bisa dijalankan lewat situ. Misalnya ngomongin ritme atau kostum deh misalnya. Nah, kostum seperti apa? Apakah tari ini sangat berkaitan banget gitu dengan kostum? Ya, misalnya pasti, oke. Maka kostum seperti apa sih? Dan kostum itu bagaimana? Sedangkan kan misalnya kayak kostum kan kalau di dalam film sendiri, kostum punya fungsi. Dari mulai fungsi ruang, fungsi waktu, fungsi stratifikasi sosial misalnya.
Nah, itu coba dipadu padankan kira-kira punya kesamaan atau enggak. Itu misalnya. Nah, kalau misalnya kalian tadi kan ada ekspresi figur. Nah, ini kan ada aspek wiraga dan wirasa gitu misalnya. Jadi keterkaitannya di situ. Terus kemudian baru ketika misalnya teman-teman mau mengaitkan ini dengan editing, baru masukin ke misalnya dengan wirama, editing dan suara. Karena ada di editing sama suara ada ada ritme kan. Nah, itu baru dikaitkan ke situ. Nah, ada hal-hal lain misalnya kayak pada aspek produksi sebenarnya betul ada koreografi. Tapi pernah tahu nggak, misalnya koreografi itu digunakan di dalam film. Ya kalau misalnya untuk film-film tari itu pasti lah ya, pasti ada koreografinya kan. Atau film tadilah dance film atau film musikal itu udah pasti gitu. Nah tapi yang jelas koreografi ini digunakan di dalam film itu untuk film-film laga, terutama adegan-adegan perkelahian. Adegan-adegan perkelahian itu digunakan koreografi. Karena apa? Kalau enggak, ya susah nge-shootnya kan. Iya. Gitu. Nah, siapa yang awal-awal menggunakan koreografi ini? Justru yang awal-awal menggunakan koreografi adalah seorang sutradara Jepang namanya Akira Kurosawa. Jadi adegan perkelahian di film-filmnya Akira Kurosawa itu memang ada koreografinya, itu diatur. Nah, siapa yang justru malah meneruskan Akira? Yang meneruskan Akira Kurosawa justru filmmaker dari Mandarin, dari Hong Kong sebenarnya. Film-film dari filmmaker dari Hong Kong akhirnya malah banyak menggunakan koreografi untuk apa? Untuk mempercantik atau memperindah dari gerakan-gerakan perkelahian di dalam film-film mereka. Makanya bahkan kalau kayak sekarang koreografi dalam sistem produksi ya, koreografi di dalam film-film film-film yang berkaitan dengan perkelahian laga itu sekarang malah jauh tambah rumit. Coba ya lihat behind the scene-nya film-filmnya Jackie Chan, ya kan? Itu sampai ada kayu bentuknya kaki hanya untuk supaya seolah-olah gerakan itu sangat cepat gitu. Jadi begitu habis mukul, nendang itu ternyata yang nendang bukan kakinya si tokohnya, si pemainnya. Tapi ada kayu yang dibikin kayak kaki gitu. Biar seolah-olah si tokoh ini mukul sama nendang tuh cepat banget gitu. Misalnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya bentuknya ada aspek koreografi yang dibuat. Kalau enggak ya sangat enggak mungkin baik pemain ataupun orang-orang yang mau terlibat dalam produksi film tersebut nggak kebayang gitu. Oke, paling nggak dari saya sih itulah bahasannya. Jadi nanti tolong diperbaiki pada hal-hal yang misalnya jadi lebih tertata lagi bahasan teman-teman. Sehingga tadi yang kayak tadi rekrutmen dalam membuat film tari itu saya pikir nggak usah terlalu dimasukin banyak. Karena kalau itu kan hitungannya jadi kayak mau produksi film tari kan gitu. Film yang ada tariannya gitu. Oke, silakan Bang Momot. Oke, saya kira cukup ya. Ini nanti kalau begitu mungkin kita akhirin ya. Saya matiin dulu recordnya.